takutkan adalah apa? Mental retardasi. Nah, Jadi itu dia. yang lain-lainnya itu bisa dikejar, Dokter Raisa. Pertumbuhannya bisa kita kejar, aneminya bisa kita kejar. Tapi mental retardasinya ini ada golden period yang tidak bisa kita kejar. Jadi saya bisa mengatakan satu-satunya kelainan yang bisa dideteksi secara dini dan diterapi secara dini dan juga bisa mencegah mental retardasi itu adalah hipotiroid kongenital. Oh, wow. Ya. Ini sebenarnya munculnya berarti gangguan ini kenapa, Prof? Dan gimana sih kok bisa ditemukan gitu pada bayi baru lahir? Ya, jadi kita melihat ada yang beberapa, ada yang kita katakan primer, tentu penyebabnya itu kelenjar gondoknya atau kelenjar tiroidnya ini. Dia bisa tidak ada, Dokter Esa. Atau dia bisa tumbuh di tempat lain. Bisa di lidah kadang-kadang. Ektopik kita bilang. Ya. Atau dia dishormogenesis. Atau juga, walaupun jarang, sebabnya kelainan di otak. Nah, jadi kita lihat, karena memang kelainan ini cukup sering dan cukup banyak, dan satu lagi, bisa ditemukan pada bangsa apa saja. Jadi akhirnya, dunia merekomendasi harus di-screening seluruh anak yang bayi lahir di dunia. Termasuk bayi-bayi anak Indonesia. Iya. Betul banget. Ya, kan? Karena tadi sudah di-mention ada golden period-nya ya. Karena kalau misalnya telat, nggak bisa balik lagi nih ya, Prof ya? Nggak bisa balik lagi. Jadi ini IQ yang sudah berkurang tidak bisa dikejar. Nah, ini pun menempatkan Indonesia sebenarnya rata-rata IQ saat ini nih cukup rendah ya di antara negara-negara. Cukup memprihatinkan. Kalau nggak salah saya di bawah 80. Ya. Dan juga kalau anak hipotiroid bahkan bisa 30 atau 40. Ya. Tapi kan nanti jadi perdebatan nih Dokter Resa. Oh, kalau untuk sukses yang dilihat bukan IQ, EQ, Developmental Index. Tapi kalau di bawah 80, di bawah 70 nggak mungkin bisa kita lakukan apa-apa. Ya, agak sulit mengejarnya nanti. Agak sulit kalau saya bilang. Jadi kalau dibilang bahwa keberhasilan orang karena IQ itu katanya ranking 20, 21, ada yang mengatakan, waduh jadi perdebatan nggak? Betul, untuk kesuksesan. Tapi untuk layak diajar, ini nggak mungkin kalau di bawah 80. Jadi hampir semua pasien-pasien kita, data saya juga, yang IQ-nya itu di bawah 80 dan telah diobati, sekolahnya spesial khusus atau SLB kan. Karena sudah butuh penanganan khusus jadinya ya. Butuh penanganan khusus. Dan ini jadi burden dan biayanya jadi mahal. Nah, Prof, kalau deteksi dini sendiri untuk si hipotiroid kongenital ini berarti apa aja sih yang harus dilakukan tahapannya dan kapan sebaiknya dilakukan? Sangat simpel sebetulnya. Kapan? Jadi saya mulai dari kapan. Kapan dilakukan? Idealnya itu antara umur bayi 48 jam sampai 72 jam. Karena banyak yang nanya sama saya, Dokter Resa, bayi saya 3 bulan atau 3 tahun. Di screening lagi apa enggak? Itu bukan screening lagi namanya. Pemeriksaan rutin jadi. Ya, jadinya mesti ada. Kalau kita sebagai dokter kan mesti ada indikasi, Dok. Diperiksa kan. Kalau tidak ada indikasi kan kita nggak cek semuanya. Kita tidak periksa hormon, tidak periksa genetik. Jadi harus diperiksa 48 sampai 72 jam, tapi idealnya memang di bawah umur seminggu. Dan idealnya ini harus diobatin sebelum umur 2 minggu. Harus diobati sebelum umur 2 minggu karena bisa tetap mengejar kembali ya. Ya, jadi kan bisa dilihat ini cukup time periodnya ini cukup menentukan ya. Tapi memang kalau bayi pada umumnya dilahirkan ini memang belum ada tanda-tandanya ya, nggak bisa dilihat dari fisiknya gitu ya, Prof ya? Tidak bisa dilihat. Jadi kalau saya boleh mengatakan, Dokter Raisa, berdoalah jangan ada tanda-tandanya. Oh iya. Ketika sudah ada tanda-tandanya, berarti apa? Berarti sudah ada defek. Ya. Jadi saya bisa mengatakan hormon tiroid ini fungsinya itu untuk
mielinisasi ya, jadi kayak pembungkus saraf ini. Nah, jadi kalau misalnya orang kekurangan hormon tiroid, jadi hantaran saraf itu, nerve conducting velocity, itu berkurang. Jadi kalau misalnya saya bicara sama orang hipotiroid, itu butuh waktu untuk sampai dia dengar tuh. Untuk memprosesnya ya? Iya, betul. Dan kalau misalnya kita ambil, anaknya katanya kan refleksnya juga menurun. Tapi sebetulnya bukan refleksnya aja menurun. Jadi kalau kita pukul refleks anak itu, misalnya refleks lutut lah, mau refleks apa, dia langsung nendang tuh kan, betul ya? Iya, kalau kita belajar awal-awal waktu masih kedokteran. Ya, jadi kalau dia nendang begini, baliknya itu dia kayak robot, begitu. Karena memang hantaran sarafnya itu berkurang. Iya. Nah, ini jadi kan pengaruh kasihan, coba. gitu. Ini anak kan nggak paham dia, Dokter Raisa. Ya. Kasihan kan kalau saya bilang. Betul. Ya, padahal karena memang tidak diketahui gitu tidak gejala-gejala dan tidak di screening. Nah, itu. Ya. Padahal ini sebenarnya bisa dilakukan screening sejak awal untuk mencegah terjadinya itu. Mencegah terjadi itu. itu. Harus Dan dilakukan ini pada semua bayi baru lahir begitu ya. Karena nggak bisa dilihat tanda-tandanya. Oke, kalau udah muncul gejala berarti itu juga menunjukkan tingkat keparahan gangguannya ya, Prof? Biasanya kalau sudah muncul gejala, kita akan kejar semaksimal mungkin. Tetapi memang ini kayak gambling jadinya. Data saya itu, semua yang sudah saya publikasi, semuanya itu IQ-nya di bawah 80. Hanya ada 2 anak itu ternyata IQ-nya di atas 80. Tapi itu juga di bawah 100. Jadi dia udah ada gejala. Jadi saya merasa bahwa ini anak kalau nggak hipotiroid, jangan-jangan IQ-nya 140 atau 150. Bisa jadi. Iya, bisa superior itu ya, Prof. Iya, ya. kan? Sayang sekali ya. Karena data meta-analisis di mana-mana, kalau dia di bawah 6 bulan tidak diterapi, itu 0% yang IQ-nya di atas 80. Oke. Oke, kalau misalnya ini kan pada bayi baru lahir, ada syarat tertentu atau kondisi tertentu nggak, Prof? Kalau misalnya dia BBLR gitu atau prematur gitu, nah itu tetap dilakukan pemeriksaan sama kah atau bagaimana? Ini yang kalau saya bilang pertanyaan yang sangat memang bagus dan kalau saya bilang tricky jadinya. Jadi ini kalau saya bilang kalau kita buat ini banyak mungkin di sini yang ikut ya mungkin dokter atau yang pengelola rumah sakit atau bidan, tetap harus kita screening. Tetapi kalau dia prematur, kalau dia BBLR, kalau dia sindrom Down atau trisomi, atau dia kembar, itu umur 2 minggu, 4 minggu harus diulang. Oke, harus diulang. Ya. Karena memang belum tentu menghasilkan yang sesuai gitu ya. Yang sesuai. Jadi saya dapat ini ada keluarga, biasa tinggal di New York, di Queens. Jadi cukup middle up ke atas ya. Dia lahir di sana. Kan banyak tuh orang Indonesia, Dokter Reza mau lahir ke luar negeri. Iya. Betul kan? Iya. Dia lahir di sana. Jadi waktu itu saya yakin, apalagi lahir di Amerika, disebutkan harus diulang. Setelah itu mereka pulang. Mereka pulang dan lupa untuk di screening, dicek ulang lagi. Kalau itu bukan screening lagi, jadi harus kita cek yang hormon tiroidnya ya. Nah, itu akhirnya ketahuan dia umur di atas 1 tahun sebelum 2 tahun. Dan IQ-nya sudah turun. Oke. Wah, sudah terlambat gitu ya. Sudah terlambat. Jadi kalau seperti ini kita ingatkan betul yang ada ikut di sini, pastikan ya keadaan tadi prematur. Ini bagus sekali nih kalau saya bilang. Karena kita angka prematur salah satu paling tinggi lah di dunia. Oh, wah. Waduh. Iya. Faktornya apa, Prof, yang mempengaruhi, Prof? Ya, kalau faktornya saya nggak berani ini, karena kan kalau ini kan terkait dengan kebidanan dan lain-lain. Oh, kebidanan ya. Nanti saya salah ngomong nanti. Siap. Nanti kalau kita buat webinar bertiga nanti sama orang kebidanan. Boleh, lebih enak kayaknya. Tetapi kita tinggi, nah salah satu penyebab angka kematian bayi kita yang tinggi kan karena prematur. Angka prematur ya. Iya.
Jadi Baik. kontrolnya tidak teratur dan lain-lain. Itu banyak yang kita bahas. Tapi kalau prematur kita tinggi, Down syndrome Oke. kita tinggi. Hmm. Nah, Saya kembar juga juga termasuk ternyata lahir masuk prematur, tuh. Prof. Kenapa? Saya juga termasuk yang lahir prematur soalnya. Waduh, hebat tuh kalau begitu. 7 Hebat bulan. kenapa? Jadi berarti kan panjang lahirnya tidak ini ya. Hmm. Tidak panjang ya waktu itu ya. Iya, 7 bulan. Itu panjangnya berapa ya? Nggak tahu, saya lupa. Saya pastikan itu di bawah 48 atau di bawah Bisa 45. jadi. Iya. Ya, dan Ya. ternyata Dokter Aisyah sekarang tinggi kan? Hmm. Tinggi. Iya. Harusnya yang seperti itu 10-15% Hmm. pendek. Oh, oke. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Oke. Kita Jadi bahas salah balik satu lagi outlier ke nih. hipotiroid kongenital ya, Prof ya. Oke. Memang Ya, kalau misalnya ternyata sudah dilakukan screening, ya. terus terdeteksi nih. Nah, upayanya apa nih yang dilakukan untuk penanggulangannya nih, Prof? Ternyata ada nih. Ternyata paling simple. Obatnya sangat murah. Nama obatnya itu levothyroxine. Oke. Dan ini ada produk impor dan ada produk dalam negeri dan ada di seluruhnya. Tadi saya intip, tadi ada yang menanyakan apakah memang hipotiroid screening hipotiroid kongenital ini apakah ditanggung pemerintah apa enggak? Saya bisa katakan sekarang saat ini seluruh rumah sakit fasilitas pemerintah bisa melakukannya secara gratis. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya tadi. Enggak, karena tadi Oke, kan berarti ditanya apa yang dilakukan kan. Nah, jadi iya, kalau benar. sudah positif, Positif. ya itu di recall. Di recall dia harus dicek ulang. Jadi TSH-nya tinggi di atas 20. Dicari, dipanggil bayinya, ya, diperiksa ulang. Periksa ulangnya itu periksa ulang hormon tiroid. Kalau dia positif, dia harus diobatin sesegera mungkin sebelum umur 2 minggu. Sebelum 2 minggu. Sebelum Dan ini pemeriksaan sebenarnya sudah disupport oleh ya, pemerintah juga ya, dan pengobatannya juga ya. Ya. Jadi saya bisa mengatakan kan ini harusnya kan endokrin anak seperti saya yang mengobatin. Tapi tidak masalah, kita sudah mentrain ini ke seluruh Indonesia, Dokter Aisyah. Jadi kalau misalnya Kemenkes juga punya nomor kontak dan lain-lain, silakan saja kalau saya bilang nanti hubungi Kemenkes dan setelah itu kita akan segera nanti hubungin siapa saja endokrin anak yang terdekat, bisa telemedicine dan lain-lain. Pokoknya kita akan bantu semaksimal mungkin kalau ada kasus positif di seluruh wilayah Indonesia. Oh gitu. Sebenarnya ini program ini sudah lama kan ya, Prof ya? Kalau nggak salah juga sudah puluhan tahun sebenarnya ya, tapi belum tersosialisasi awam ya. Ya kalau boleh saya katakan, jadi begini, kalau screening itu yang pertama kali ada di dunia tahun 62 ya. Jadi dalam ini, kalau hipotiroid kongenital screeningnya itu mulai tahun 72. Oh, 72. 72. Tapi setelah itu kita mulai screening. Nah, saya waktu akhir 90 sampai 2000 itu saya masih sekolah di Belanda. Saya disuruh profesor saya belajar screening tuh. Tapi dia pada saat itu mengatakan, orang Belanda ini, katanya waktu itu ada 2 dirjen atau 2 menteri atau 2 dirjen 1 menteri yang sudah datang nanya-nanya. Tapi pada saat itu belum kejadian. Setelah itu sejak tahun 2000, Dr. Reza, kita buatlah pilot project. Nah, pada saat Bu Nila jadi Menkes, keluarlah Permenkesnya, ini harus dilakukan. Tapi pada saat itu budgetnya tidak bersamaan dengan ada budgetnya memang. Tapi Permenkesnya sudah ada. Sudah ada. Ya. Sudah ada. Nah, sekarang ini sebetulnya dengan Permenkes yang ada itu, ini dimulai lagi sebetulnya. Jadi hampir semua negara, kita sih belum pernah tinggi-tinggi amat cakupannya. Kita sekitar 2,5%, jadi baru 100 ribuan bayi yang di screening dari 4,8 juta bayi. Wow. Nah, masih rendah sekali. Rendah sekali. Nah, jadi 2022 ini Kemenkes melakukan relaunching. Relaunching 2022. Ya, jadi waktu itu Pak Wamen ya, pada saat itu, kalau nggak salah di Jawa Barat, relaunching. Sekarang kalau saya bilang cukup tinggi, dan target kita sekarang kalau bisa 20.000 seminggu. Amin. Dan targetnya itu kalau bisa sekitar 2 juta bayi. Oke, untuk pemeriksaannya sebenarnya memang terjangkau kan ya, Prof? Kalau orang ingin inisiatif memeriksakan gitu, misalnya kalau di daerah. inisiatif sendiri juga murah sekali, di bawah 100.000.
Dan ini tidak menyakiti bayi kan ya? Banyak orang tua Tidak, karena hanya ditusuk. Jadi begini dah, Dokter Reza. Sekarang kalau kita punya bayi, saya bahkan udah punya cucu ya. Kan kalau baru lahir itu diambil HB-nya, tahu kan? ya, Dicek bilirubinnya kan? ya. Bersamaan jadinya kan? Dan bisa dilakukan bersamaan. Itu bukan diambil banyak-banyak, diambil pakai kapiler, ditetesin di kertas hari. Ya. Jadi cuma satu tetes. Satu tetes darah menyelamatkan bangsa. Bangsa, benar. Generasi ke depan gitu ya. Ya kan? Dan selama ini untuk... coba, semua orang kepo pengen tahu berapa bilirubinnya, apa golongan darahnya, coba. Betul nggak? Ya. Nah sekarang kalau saya bilang yang harus dikepoin, seluruh bayi yang mau lahir atau sudah lahir sekarang, seluruhnya healthy, kasih tahu sama semua orang, berapa kadar TSH-nya. Nah, selain ditanya bilirubin, TSH-nya berapa? Iya, gitu ya. Sekalian, ya kan? Betul, sekalian. Terjangkau, nggak sakit, jadi jangan khawatir, dan menyelamatkan anak, masa depan anak dan bangsa. Wah, keren banget. Dan ini berlaku untuk semua jenis kelamin ya, karena kan katanya sama banyak di laki-laki ya, dan lebih banyak di perempuan, nggak boleh gitu ya. Semua. Kalau saya lihat, memang ada beberapa data yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau data saya sendiri, itu hampir sama, nggak beda laki dengan perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga praktek di rumah sakit swasta, datanya juga nggak begitu beda. Hanya jumlahnya ini. Ini yang kalau saya bilang, saya mengatakan bahwa ini agak menakutkan bagi kita. Jadi data dunia itu 1 di antara 2.500 bayi atau 3.000 bayi yang lahir. Oke? Data saya sendiri yang saya publikasi 1 dibanding 1.400-an bayi. Ya. Dan ada data di lab swasta yang saya tahu juga 1 di antara 1.600, dan data di rumah sakit swasta tempat saya kerja itu juga 1 di antara 1.500-an. Jadi asumsi saya, hipotiroid kita ini lebih tinggi dari seluruh dunia. Saya nggak tahu, mungkin ini bisa menjelaskan, tadi Dr. Raisa bilang IQ kita agak rendah sedikit ketimbang. Di ASEAN kita di bawah banyak negara, di bawah Vietnam, wah, menyedihkan nggak? Iya, itu dia. Kita harus kejar sih ya, karena bisa jadi ini menyelamatkan tadi ya. IQ bangsa bisa naik gitu ya. Karena saya pikir banyak hal kalau saya bilang. Makanya kita kan banyak hal untuk apa saja. Memang ada yang 1-2 pintar ya, menang Olimpik apa segala. Tapi kita lihat ya dibanding beberapa negara-negara lain yang di Asia itu, kita angka stunting kita lebih tinggi. Kita lebih pendek dibanding Malaysia dan Singapura. Ya, bola kaki juga begitu kita. Untuk pemain bola itu butuh inilah, Dr. Esa. Butuh intelligence. Intelligence semua profesi ya, termasuk atlet ya tentunya. Atlet kalau saya bilang. Iya. Ya, betul setuju. Prof, ini tadi ada yang nanya, ini dari Fos Metro V88 nih. Hipotiroid ini terjadi karena apa? Apakah genetik? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Prof. Jadi kalau dikatakan memang genetik itu kan dalam arti kata ini bukan diturunkan ke generasi berikutnya, tidak. Jadi kalau saya katakan ya memang tadi itu penyebabnya. Ada yang primer, jadi kelenjar tiroid ini terganggu, kecil, ataupun dia tumbuh di luar atau tidak ada. Ini yang satu. Terus yang kedua, tadi itu karena fungsinya nggak bagus di homogenesis. Dan atau ada kelainan di otak. Nah, satu lagi, ini meningkat pada anak dengan sindrom Down. Ya. Jadi semua anak, sindrom Down kita kan tinggi sekali ya kejadiannya. Nah, semua anak dengan sindrom Down, itu salah satu screening awal yang harus dilakukan setelah kromosom adalah hormon tiroidnya. Oke. Prof, nih ada penanya juga nih, banyak yang menanyakan hal yang sama nih. Ada yang dari Inha Mustafa. Apakah hipotiroid ini bisa dicek atau dicegah semasa kehamilan? Apakah sudah ada riwayat turunan dari ibu dan anak? Terus ini juga ada CRSTN yang nanya, emang boleh dilakukan pemeriksaan pada saat bayi masih di dalam kandungan atau saat bayi sudah lahir aja? Satu,
yang terakhir ya, hanya dilakukan saat bayi baru lahir. Ya, tadi pertanyaan pertama apa tadi katanya? Nggak bisa, sama pertanyaannya sebenarnya. Jadi nggak bisa semasa kehamilan ya? Tidak bisa, tidak semasa kehamilan. Jadi kayak kita nggak lakukan anti-IPT atau apa-apa untuk ini. Jadi hanya untuk bayi baru lahir. Dan kita tidak tahu bayi yang mau lahir ini apakah dia hipotiroid apa tidak. Dan karena pasien saya itu ada yang cucu gubernur, ada yang ini, ada yang suku ini, ada suku ini. Tidak ada masalah, semua bisa jadi hipotiroid. Oh, jadi nggak bisa terdeteksi memang ya ini ya. Tidak bisa. Saat Ya, siapa aja bisa. bayi baru lahir ini ya. Ya, ini yang banyak penting sekali. Nah, ini ada pertanyaannya. Berarti tadi Prof juga udah sempat jelasin kan ya, kalau sebenarnya bisa dilakukan di hampir semua vaskes berarti ya, karena sudah banyak dilakukan. Ya, setahu saya begitu. Oke, nggak harus rumah sakit besar. Jadi kalau lahir di vaskes pemerintah apa saja, pastikan minta dia di screening. Kalau tidak, ya kontak aja ke Menkes. Pasti nanti mereka akan menghubungi. Tetapi kalau lahir di fasilitas swasta, sebelum lahir, tanya rumah sakitnya, telepon dulu. Ini melakukan screening apa tidak? Nah, jadi selain mempersiapkan tempat kelahiran juga, itu satu paket ya. Satu paket. Kalau tidak, minta mereka melakukannya kirim ke lab swasta atau kirim ke lab pemerintah rujukan. Iya, betul. Kalau mereka tidak mau bayar, ya kirim ke lab pemerintah rujukan. Di kota mana dia ada 11 lab pemerintah rujukan. Wow. Untuk seluruh Indonesia. Bisa dilakukan. Tapi kalau dia mau lahir di rumah sakit swasta mana saja juga boleh. Tidak jadi masalah. Iya kan? Betul. Berarti memang sebenarnya ini tergantung kerjasama semua pihak juga ya, termasuk dari orang tuanya, orang yang di fasilitas kesehatan juga harus diingatkan untuk inisiatif ya melakukan screening ini tadi. Oke. Ini ada juga dari Anton Supono. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih ya, Pak Anton mungkin tadi terlewat ya, cara screeningnya adalah mengambil beberapa tetes darah aja, dilakukan pengecekan kadar TSH-nya. Nah, untuk tahu TSH-nya nih, orang awam nih, Prof, biar tahu Prof, kadarnya sebenarnya berapa harusnya? Kalau kurang tuh berapa? Kadar TSH-nya ini, untuk sekarang ini kita pakai protokol yang dari Kemenkes juga dari IDAI ya. Walaupun beberapa negara sudah menurunkan, kita ambil cut-off-nya 20. 20? Oke. Ya. Jadi, kita sepakat Dr. Raisa, jangan kalau kita ambil namanya screening, yang diperiksa darah vena, yang diperiksa FT4 atau TSH. Tidak. Jadi, yang kita sepakat adalah TSH neonatus. Oke. Tapi TSH neonatus tidak bisa diperiksa untuk bayi 1 bulan atau bayi 3 bulan. Iya. Ini masih banyak yang rancu. 48 sampai 72 jam. Ideal. Gitu ya, pokoknya. Nah, tapi di bawah seminggu dia masih. Karena ada kadar TSH itu yang dia nanti akan turun. Jadi TSH surge istilahnya itu. Oke. Jadi idealnya 48 sampai 72 jam sampai 1 minggu dan diintervensi kurang dari 2 minggu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditemukan masih bisa diintervensi begitu ya. Tadi ya. Betul. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Apakah asupan nutrisi mempengaruhi hipotiroid kongenital atau ada yang lain, Prof? Dari Alvin? Tidak. Tidak ada hubungan dengan nutrisi jadinya. Jadi tidak ada hubungan dengan nutrisi, makanya lah diharuskan di screening. Karena nggak ada faktor apapun kecuali yang tadi saya katakan bahwa hanya pada saat sindrom Down, ya, atau kadang-kadang, tapi itu bukan hipotiroid kongenital ya, ibunya di terapi tiroid ya. Nah itu berbeda, tapi itu bukan hipotiroid kongenital ya. Tapi kalau hipotiroid kongenital memang tidak ada faktor nutrisi tidak mempengaruhi dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Rianti Putu Pratiwi. Berarti hipotiroid kongenital itu nggak bisa disembuhkan, Prof? Nah, bagaimana, Prof? Kadang-kadang begini ya, Dr. Raisa. Saya kebetulan dokter endokrin dan genetik ya. Jadi, quote-unquote, istilah sembuh itu kadang-kadang orang ingin mendengarkan bahwa sembuh jadinya. Sembuh jadi kayak sakit dari demam tifoid atau sembuh dari COVID. Tapi kalau kayak hipotiroid kongenital, itu memang selamanya akan minum obat.
kecuali dia yang transien. Tapi dia terkontrol. Pasien saya ada yang IQ-nya hampir 130. Wow. Ya, ranking terus di sekolahnya. Wow. Dia hipotiroid kongenital. Kan nggak ada masalah. Terapi kan? ya. Ya. Karena menjalani terapi itu ya. Menjalani terapi. Jadi bukan dalam arti kata sembuh. Bisa terkontrol. Harus dilakukan pengecekan rutin dan juga terkontrol dengan pengobatan. Dan bisa menjalani hari-hari seperti biasanya. Asal itu balik lagi, harus screening saat bayi baru lahir nih, usia 48-72 jam. Begitu ya, Prof ya. Mantap. Prof, ini ada pesan atau himbauan kepada Healthiest nih untuk mengakhiri live ini nih sebagai kata-kata penutup, closing statement nih dari Prof. Aman. Jadi yang pertama, apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah save the brain. Betul kan? Betul banget. Brain ini apa? Ya kan? Yang kedua, ya, pastikan bayi, anak kita, cucu kita yang lahir di Indonesia, pastikan dia itu di screening hipotiroid kongenital. Dan ini bisa di mana saja. Jadi, siapa yang mau melahirkan sekarang, atau ada saudara yang melahirkan, sharing semua informasi ini. Semua bayi itu haknya untuk di screening hipotiroid kongenital. Jadi sangat sesuai dengan topiknya pada hari ini adalah apa? Untuk masa depan bangsa. Ke depan. Setuju. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Aman atas informasinya. Ini singkat, padat, dan jelas. Intinya mencegah ya dan menangani sedini mungkin itu akan lebih baik. Jadi sebaiknya manfaatkanlah kesempatan kita untuk melakukan screening, terutama bagi anak yang baru lahir usia 48-72 jam untuk melakukan pemeriksaan kadar TSH-nya. Screening hipotiroid kongenital karena ini bisa menyelamatkan tumbuh kembang terutama IQ anak dan juga mencerdaskan bangsa tentunya ke depannya. Wah, terima kasih banyak Prof atas waktunya. Ini pasti bermanfaat sekali untuk semuanya. Juga terima kasih yang sudah menyaksikan. Tetap terus ya update perkembangan dunia kesehatan dari Instagramnya Kemenkes nih untuk semua healthies. Dan tetap jaga kesehatan semuanya. Tetap utamakan gaya hidup bersih dan sehat. Dan sampai jumpa di live IG atau talk show selanjutnya. Terima kasih Prof. Aman. Makasih Dr. Resa. Assalamualaikum.